Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ibu sehat, Bu? Ya, bertemu lagi dengan Ibu Yeni di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silahkan, Nak Redi, dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Teman-teman sekalian dan Ibu Guru, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Nak Redi. Ya, sebelum Ibu mulai juga, Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kondisi badan, keluar memakai masker, kemudian membawa hand sanitizer, tidak lupa cuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga jaga kondisi anak ya. Ya, untuk saat ini kita mulai ke presensi dulu ya. Ibu akan mengabsen. Yang Ibu panggil diharap untuk mengatakan hadir ya Nak ya. Ibu Martahang. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Redi Purba. Hadir, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Berarti hadir semua ya untuk hari ini. Kita akan belajar mengenai masih dengan teks anekdot. Ibu sampaikan dulu bahwa yang akan kita pelajari untuk kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti, nah anak-anakku sekalian setelah membaca atau mendengar penjelasan dari Ibu, kalian harus mampu mengidentifikasi makna tersirat dari sebuah teks anekdot dan juga harus mampu mengidentifikasi pesan kritikan dari sebuah teks anekdot. Begitu ya, Nak ya? Nah, masih ingatkah? Minggu kemarin kita telah belajar tentang teks anekdot. Masih ingat apa itu teks anekdot? Ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Bayu, cerita lucu ya, Bu? Oh, cerita lucu ya. Yang lainnya? Cerita lucu, Bu. Cerita lucu ya. Boleh ya? Siapa? Saya, Ibu. Oh, silakan Nak Reni. Silakan dibantu temannya untuk mengingatkan tentang penjelasan teks anekdot. Iya. Teks anekdot itu adalah teks cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritikan melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik, Bu. Iya, betul sekali, tepat sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Nak Reni, untuk teman kita Reni. Bagus. Seperti itu ya Nak ya. Jadi teks anekdot itu tidak hanya cerita lucu atau humor, tapi ada menyimpulkan bahwa kritikan atau saran itu terdapat di dalam teks anekdot. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak, coba dilihat WhatsApp grupnya. Ibu akan menyampaikan tentang pembagian kelompok seperti biasa. Ibu fotokan ya Nak ya. Nah, nanti kalian berdiskusi untuk belajar mengidentifikasi makna tersirat dari teks anekdot dan juga kritikan yang ada di dalam teks anekdot. Sebelum itu, Ibu akan memaparkan mengenai materi teks anekdot, saran yang tersimpan, makna tersirat, dan juga kritikan yang ada di dalam teks anekdot. Bentar ya, Nak ya. Ditunggu. Sudah mulai tampil ya, Nak? Sudah, Bu, tapi bukan PPT, Bu. Bukan. Ya. Ya. Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk mengidentifikasi atau menganalisis mengenai teks anekdot, makna tersirat, dan juga kritikan yang tersimpan dalam teks anekdot. Nah, tadi sudah Ibu paparkan bahwa kadek kita berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin terdiam sambil bertanya-tanya. Ini makna tersirat yang tersimpan di dalam teks anekdot. Bahwasanya para pejabat takut dan tidak mau turun dari jabatannya, padahal sudah masanya beliau lengser. Dalam artian beliau ini
takut kehilangan jabatannya. Paham ya? Halo? Bu. Paham, Ibu. Paham ya, Paham, Bu. untuk mengungkap makna tersirat. Kemudian ada juga kita simpulkan, kita membuat simpulan untuk kritikan yang disampaikan dalam teks anekdot. Di dalam simpulan ini ada kata atau frasa atau klausa atau kalimat di dalam simpulan kritikan. Nah, contoh di sini yang mengandung makna idiomatis adalah kursi. Makna idiomatisnya adalah jabatan. Karena tadi si dosennya tidak mau beranjak dari tempat duduk. Kemudian ada kalimat yang menyatakan makna idiomatis, yaitu takut kursinya diambil orang. Ya, dengan artian bahwa kursi ini bukan kursi yang sebenarnya, bukan. Jadi ada kritikan yang hendak disampaikan dan juga tadi ada makna tersirat yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot. Seperti itu, Nak. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Terima kasih. Ibu stop sharing dulu ya. Ya, kita lanjut. Oh iya, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu memulai ke kita belajar mengidentifikasi? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terima kasih, berarti kalian sudah mulai paham ya apa yang akan kita identifikasi kali ini. Silakan, Nak, di link yang nantinya kalian akses untuk membaca satu buah judul anekdot. Judul anekdot tersebut berjudul Nangka Impor. Sudah ada? Tidak ada, Bu. Ya. Sudah ada? Dilihat, Sudah, Bu. dilihat HP-nya, Sudah dilihat dilihat, Bu. handphonenya, Sudah. gawainya Sudah, dilihat. Ibu. Ya. Sudah, Bu, sudah dilihat. Nah, secara berkelompok, kalian mulai mengidentifikasi apa makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot dan juga kritikan yang hendak disampaikan di dalam teks anekdot. Begitu ya. Silahkan Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian mengidentifikasi. Nanti kita akan lanjut dengan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, tetapi dengan catatan setelah salah satu teman kita mempresentasikan, kalian harus bisa mengevaluasi atau menambahkan jawaban. Karena pembelajaran ini kita harus belajar mengevaluasi teman atau mengevaluasi hasil pekerjaan teman, ya. Silakan Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengidentifikasi teks anekdot. Anak-anak, waktu diskusi kita sudah habis ya, jadi harus bersiap-siap untuk mempresentasikan terlebih dahulu mengenai identifikasi makna tersirat dan juga mengungkapkan kritikan yang ada di dalam teks anekdot. Kelompok siapa yang akan mendahului atau memaparkan terlebih dahulu mengenai temuannya? Kelompok 1, Ibu. Kelompok 1, oke, Bu, silakan. Diwakili oleh Redi. Diwakili Redi, Bu. Diwakili Iya, Ibu. Redi. Ya, Redi, Iya, ayo. Bu. Silakan paparkan penemuanmu. Baiklah, Ibu Guru dan teman-teman semuanya, hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dari teks yang berjudul Nangka Impor, dapat diidentifikasikan bahwa ada makna tersirat sebagai berikut. Menyadarkan kepada orang yang selalu memandang sebelah mata produk dalam negeri. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Redi dan kelompok 1. Hebat kelompok 1. Alhamdulillah ya. Tapi ada tidak kelompok yang lain yang ingin mengevaluasi tentang pernyataan Redi atau temuan Redi? Silahkan. Ada masukan atau tambahan? Boleh. Kita bebas saja sharing ya. Silahkan. Saya, Bu, dari kelompok 3. Oke, Siti Toibah silahkan. Apa yang akan dilengkapi atau dievaluasi dari pemaparan Redi? Izin menambahkan ya, Bu ya. Ya, silahkan. Ya. Jadi bahwa orang-orang di negeri kita, Bu, selalu beranggapan bahwa produk luar negeri kualitasnya selalu baik dibandingkan kualitas produk di negeri kita, Bu.
Betul ya, itu sepertinya bukan hanya sindiran saja di orang lain, ternyata di kita juga memang seperti itu ya, Siti Thoibah. Terima kasih sudah melengkapi pernyataan dari Redi. Jadi betul ya Nak ya, bisa kita rasakan apalagi SMA sekarang selalu gengsi, selalu tidak pede menggunakan produk di dalam negeri karena beranggapan bahwa produk di luar negeri itu jauh lebih bagus. Bahkan bukan anak SMA saja, tetapi Ibu punya cerita dosen Ibu yang bercerita tentang study banding beliau di Belanda. Beliau membeli sepatu seharga, kalau dirupiahkan itu seharga 3 sampai 4 juta. Tapi beliau kembali ke Indonesia, beliau berdomisili di Bandung, beliau ceritanya jalan-jalan dan berbelanja lagi ke toko sepatu daerah Cibaduyut. Kalau di Bandung beliau menemukan sepatu yang sama dengan yang beliau beli di Belanda. Itu kejadian nyata. Jadi beliau terkejut karena ternyata hasil dari pembuatan negeri kita itu bisa diekspor ke luar negeri. Jadi tidak bangga membeli di Belanda karena di Bandung juga banyak. Ternyata itu memang kejadian ya Nak ya, banyak yang gengsi dengan yang tidak mau dan kurang pede dengan barang atau bahkan gawai atau sepatu, tas dengan produk dalam negeri. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, jadi Ibu simpulkan untuk makna ini, kalian paham ya cara mengidentifikasinya? Paham ya? Paham ya? Oke, kita lanjut ke mengidentifikasi kritikan di dalam teks observasi. Siapa yang akan memaparkan terlebih dahulu? Silahkan. Oke, Nurtahang, saudara, ya silahkan memaparkan penemuanmu, Nak. Saya Bu dari kelompok 2, mohon izin menjawab. Silahkan. Kritikan yang disampaikan dalam teks anekdot adalah teks tersebut menyindir sebagian orang yang selalu beranggapan produk impor lebih baik. Sudah Bu, seperti itu Bu. Oke, tapi itu kritikan itu ada di teks yang mana ya, Nurtahang? Aduh, saya lupa catat Bu. Loh, Gimana nanti ya? kalau mengerjakan lagi, jangan lupa teksnya kamu catat, kemudian baru kamu identifikasi supaya tugasnya lengkap ya Nak ya. Iya baik Ya, Bu. jawaban kamu sudah lengkap, beri tepuk tangan untuk Nurtahang. Tetapi mungkin ada yang mau dievaluasi atau ditambahkan oleh kelompok lain mengenai pemaparan dari Nurtahang. Silahkan. Saya Bu, boleh Bu dari kelompok silakan 3. Reni, si bintang kelas yang selalu menjawab. Silahkan menjawab, Nak. Apa yang engkau paparkan? Terima kasih Bu. Ya. Izin menjawab Bu, saya dari kelompok 3. Ya, silakan. Kritikan yang disampaikan terdapat dalam teks. Oh itu karena nangkanya Mas, di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah kalau kami di sini memakai nangka impor, jawabnya. Emang nangkanya impor dari mana? Dari Jogja Mas. Itu Bu jawabannya. Ya, terima kasih Reni, berikan tepuk tangan untuk Reni telah melengkapi jawaban dari Nurtahang ya. Jadi betul, teks tersebut merupakan kritikan yang tadi dipaparkan Nurtahang. Tadi kalian sudah membacakan bahwa teks anekdot tersebut berisikan seseorang yang bangga memuji-muji masakan orang luar negeri, sedangkan nangkanya sendiri itu berasal dari negara yang memuji gitu ya. Nah, Ibu kira tentang pemaparan teks anekdot mengungkapkan identifikasi makna dan juga kritikan, kalian sudah mulai paham ya, bisa mengidentifikasi. Nah, untuk sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Yulina silahkan. Yulina mau menyimpulkan. Silahkan Yulina. Ya Bu, saya mau menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa di dalam teks anekdot ada makna tersirat yang isinya pesan moral dan juga ada kritikan yang disampaikan berupa makna idiomatis atau makna yang bukan sebenarnya, Bu. Oke, iya. Terima kasih Yulina. Ibu simpulkan kembali bahwa dari awal ya, bahwa yang kita pelajari adalah sebuah teks anekdot yang berisikan sebuah kritikan dan dikemas secara lucu, ada makna tersirat sebagai pesan moral dan juga ada kritikan sebagai yang ada
makna idiomatis. Seperti itu ya. Kemudian Ibu kira sudah cukup untuk pemaparan hari ini karena waktunya juga sudah mau selesai. Ibu harus beranjak ke kelas lain. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar mengenai struktur teks anekdot dan juga kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Kerja warahmatullahi lagi wabarakatuh. sebagai Terima kasih. siswa ya, Nak ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.